Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan zahir dan batin, kenikmatan yang masih bisa kita rasakan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam channel Al-Hikmah Nur Alif yang masih membahas tentang kajian ilmu-ilmu hikmah, ilmu warisan para waliullah, ulama-ulama Nusantara. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita jalan pencerahan. Sehingga pada sampai hari ini kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Alhamdulillah, jika pada video sebelumnya kita sudah melihat tentang bacaan dari Asma Kanzul Arsh, ya. Pada video sebelumnya kita sudah men-share tentang bacaan dari Asma Kanzul Arsh. Maka pada video kali ini kita akan kembali men-share apa khasiat dari Asma Kanzul Arsh tersebut. Dengan harapan semoga kita bisa mengambil athar, kita bisa mengambil madat, kelebihan, keutamaan dari asma tersebut. Namun sebelumnya kita membacakan dulu surat Al-Kahfi ayat 1-10 dengan iringan doa dan dengan harapan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah Masihid Dajjal. Karena sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman nanti akan muncul suatu ujian yang sangat besar, yaitu berupa fitnah Masihid Dajjal yang di dalamnya sudah include fitnah-fitnah akhir zaman yang selalu menyertainya. Maka supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya kita juga mengamalkan dari surat Al-Kahfi ayat 1-10. Karena mengapa? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika nanti kita bertemu Dajjal, kita disunahkan, kita diberi anjuran oleh Kanjeng Nabi, diberikan sebuah senjata yaitu surat Al-Kahfi. Yang minimal kita baca, lebih syukur lagi kalau kita hafal, ya, surat Al-Kahfi ayat 1-10. Karena memang surat Al-Kahfi ayat 1-10 itu merupakan senjata. Dan di salah satu hadis yang lain bahwa makanan orang-orang mukmin, orang-orang Islam pada akhir zaman adalah banyak-banyak berzikir dan bersolawat. Salah satunya adalah kita mengamalkan pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Mari kita baca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Kemudian kita lanjutkan dengan keterangan dari Asma Kanzul Arsh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, kita sudah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Mohon maaf jika tadi ada kekurangan dalam pembacaan ya, nafasnya tidak kuat. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan manfaat atau keterangan tentang keutamaan dari Asma Kanzul Arash. Ya, Asma ini kami mendapatkan ijazah dari salah seorang ahli ilmu hikmah di Jawa Timur. Kami mendapatkan ijazah ketika tahun sekitar tahun 98 ya, tahun 1998. Adapun manfaat dari Asma Kanzul Arash menawi dipun waosaken tiang sakit insyaallah badhe inggal saras. Jadi Asma Kanzul Arash ya, ketika dibacakan ya kepada orang yang sakit, aplikasinya kita baca di air ya, di air atau di kapsul atau di herbal seseorang yang mempunyai sakit, kemudian kita tiupkan, kemudian media tersebut diminum ya, insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa Asma Kanzul Arash ini agak panjang ya, agak panjang. Jadi untuk lebih barokahnya itu bisa dibaca secara berjamaah ya. Bisa dibaca secara berjamaah. Kemudian menawi dipun waos tiang engkang gadah utang, insyaallah badhe inggal saged nyaur ya. Jadi kalau seseorang punya hajat yang besar ya, seperti kita mempunyai hutang ya yang besar, maka wasilahnya, tawasulnya kita bisa mengambil wasilah dengan membaca Asma Kanzul Arash ya, dengan harapan semoga hutang-hutang kita dapat dilunasi min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka ya, karena Allah Maha Kaya ya Uni. Jadi kita memohon kepada Allah semoga kalau kita mempunyai hutang berapapun itu kita mengadu kepada Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita hanya meminta kepada Allah. Kemudian menawi boten saged maos
monggo seratanipun dipun gantungaken wonten ing inggilipun lawang. Insyaallah ditebihaken saking bahaya lan hajatipun badhe enggal hasil ya. Jadi Asma Kanzul Arasy ini ketika juga dibaca maupun ditulis ya. Ketika ditulis juga ya, kemudian kita tempelkan dengan niat kita mengambil barokah ya. Insya Allah di dalam rumah yang kita panjang Asma Kanzul Arasy ya, insya Allah rumah tersebut mengandung kebarokahan. Kemudian menawi ngada hajat urusan dunya tapi akhirat mongko prayoginipun nindakaken salat sekawan rakaat kanthi niat salat hajat. Dini niati salat hajat inggih menika musalli sunnatul hajat arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat sepindah ba'da Fatihah maos qul ya ayyuhal kafirun. Jadi untuk kaifiyah yang selanjutnya ya, ketika kita mempunyai hajat yang besar urusan dunia maupun akhirat, kaifiyahnya kita melakukan sholat ya 4 rakaat dengan niat sholat hajat ya. Kemudian rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah kita membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah kita membaca qul huwallahu ahad. Kemudian rakaat yang ketiga setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat yang keempat setelah kita membaca Al-Fatihah kita membaca qul a'udzu birabbin nas. Sabatin salat lajeng maos doa Kanzul Arasy. Kemudian setelah kita salat hajat 4 rakaat tadi, kemudian kita langsung membaca Asma Kanzul Arasy. Ya, langsung membaca Asma Kanzul Arasy. Kemudian kita meminta apa yang menjadi hajat kita. Ya, kita meminta apa hajat kita. Insya Allah dengan sarana riadah semacam itu, insya Allah kita hajat-hajat kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tambahan lagi ya, lajeng doa wau dipun dekek wonten nginggilipun lawang ya. Jadi setelah kita sholat hajat ya, setelah kita ritual sholat hajat dan membaca doa Kanzul Arasy, kita menulis juga Asma Kanzul Arasy. Kita tulis ya. Setelah kita tulis terus kemudian kita taruh di belakang pintu. Taruh di belakang pintu ya. Kemudian setiap kita mempunyai hajat yang sekiranya mungkin dalam penalaran kita mungkin tidak masuk akal ya, tidak mungkin bisa kita menyelesaikan masalah atau hajat tersebut, maka dengan sarana wasilah Asma Kanzul Arasy, insya Allah Allah akan memudahkan cita-cita kita ya, angan-angan kita. Tentu dengan cara-cara Allah ya, min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak disangka-sangka, dan ini merupakan adalah ikhtiar batiniah ya. Ikhtiar batiniah ketika semuanya usaha mentok, kita mentoknya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah membaca Asma Kanzul Arasy ya, karena memang Asma Kanzul Arasy ini amalannya agak panjang ya, agak panjang. Jadi di salah satu pesan para mujiz ya, bahwa riadoh itu, bahwa kesusahan itu juga mengandung hasil yang seimbang ya. Jadi kalau usaha batiniahnya, wiridnya
banyak ya insya Allah kekuatannya, asrornya juga banyak ya. Kalau riadohnya males-malesan, riadohnya ala kadarnya, ya hasilnya juga ala kadarnya. Jadi semua itu juga tergantung dari riadoh kita masing-masing. Demikian video share kali ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokahnya dari Asma Kanzul Arash. Jika ada tutur kata kami dan salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.